Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Renata, saya dari kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas. Di video kali ini saya akan membacakan cerpen berjudul Tak Selamanya Broken Home Itu Menyakitkan. Namaku Ray Nuardiansyah. Aku biasa dipanggil dengan sebutan Ray. Menurut kebanyakan orang, aku adalah anak yang beruntung. Tapi kenyataannya tidak. Aku adalah anak broken home yang selalu menjadi bahan pelampiasan amarah orang tua sehabis bertengkar serta bahan bulian teman-temanku. Dan inilah kisah hidupku. Saat ini, aku masih bersekolah di SMA Negeri di Bilangan, Jakarta Barat. Aku tidak memiliki saudara kandung. Aku telah berbuat baik untuk orang tuaku, tapi masih saja selalu salah di mata mereka apabila amarahnya telah memuncak. Aku sebenarnya telah banyak mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tuaku, baik fisik maupun mental, seperti hinaan, cacian, makian, cambukan, tamparan, pemukulan, sampai hal kasar lainnya aku sudah merasakannya. Termasuk teman-teman sekolahku yang selalu menggangguku setiap aku sedang makan sendiri di kantin maupun setiap sedang belajar di kelas. Pernah terbesit di otakku untuk mengakhiri hidupku dengan cara bunuh diri. Tapi saat aku ingin melakukan hal tersebut, aku langsung terpikir dengan masa depanku yang masih terlalu jauh dan sangat disayangkan apabila aku telah tiada. Saat itulah, aku selalu mengurungkan niatku untuk bunuh diri. Namun, setelah aku mengurungkan niatku untuk bunuh diri, aku mengalihkan diri kepada hal yang negatif seperti ikut tawuran, mabuk-mabukan, merokok, sampai ikut ke dalam hal negatif lainnya. Tapi di pikiranku, tak pernah ada sedikit pun niatku untuk mencoba menarkoba dan seks bebas. Terkadang, aku bingung dengan hidupku yang selalu dipenuhi kelabilan. Sampai akhirnya, aku mendapatkan titik hidayah dalam hidupku untuk keluar dari kelabilan ini. Pada suatu malam, aku sedang berjalan sendiri di sunyinya gang sempit. Tiba-tiba, ada segerombolan remaja seusiaku yang berjalan menghampiriku. Setibanya mereka di hadapanku, aku baru menyadari jika mereka adalah anak-anak dari SMA Bakti Jaya yang pernah aku dan kawananku serang mendadak sepulang sekolah. Di saat itu, Adi, ketua dari gerombolan tersebut, memerintahkan anggotanya yang berjumlah 10 orang untuk menghabisi aku yang seorang diri di tempat itu. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menghabisiku dengan membabi buta sampai aku tak sadarkan diri dibuatnya. Di saat itu, aku hanya merasa telah mati dan masuk ke dalam lorong yang sangat gelap. Di lorong tersebut, tiba-tiba aku melihat berbagai hal yang selama ini telah orang tuaku perbuat kepadaku. Di saat itu, muncul di pikiran dan perasaanku akan penyesalan diriku dan dendam terhadap perbuatan orang tuaku selama ini. Ingin rasanya aku bangkit dari mimpi buruk yang telah menghantui diriku selama ini. Namun, aku merasa semua anggota tubuhku telah kaku dan sangat dingin seperti es. Sampai akhirnya, aku berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepadanya atas semua dosa yang telah aku perbuat di dalam hati, dan aku mulai berjanji pada diriku sendiri untuk mengubah perilaku yang selama ini negatif ke hal yang positif. Setelah aku nyatakan hal itu dalam hati, seketika tubuhku terasa ringan, dan akhirnya aku bangkit dari mimpi buruk tersebut. Aku terbangun dalam keadaan keringat dingin dan raut muka pucat pasi. Namun, hal yang aku bingungkan adalah tempat aku berada saat itu. Tempat yang dapat dideskripsikan dengan singkat yaitu sebuah rumah gubuk beratap dan berdinding anyaman bambu, serta berlantai tanah dengan luas yang begitu sempit dan tidak layak dikategorikan sebagai tempat tinggal apalagi rumah impian. Dari dapur belakang rumah tersebut, keluarlah seorang pria parubaya yang sedang membawa secangkir kecil teh hangat. Beliau mulai mendekatiku secara perlahan, dan beliau mulai duduk di sampingku sembari membuka percakapan ringan. "Diminum dulu, Dek, teh hangatnya," ujar bapak tersebut sembari tersenyum. "Iya, terima kasih, Pak," jawabku, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat yang telah ia buat.
Tadi saya menemukanmu di gang samping masjid dalam keadaan pingsan dengan berlumuran darah. Lanjut perkataannya tersebut kepada diriku yang masih terbaring lemas di pembaringan yang terbuat dari bambu miliknya. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia menolong saya tadi. Mungkin jika tidak ada Bapak, saya sudah meninggal, ucapku kepada pria parubaya itu. Iya, sama-sama, Dek. Oh iya, apakah kamu sudah sholat Isya, Dek? Jawab sang bapak yang diiring pernyataan lagi darinya. Di saat itu, aku mulai diam tak dapat berkutik di hadapannya. Aku diam karena bingung harus berkata apa di depan bapak itu. Karena selama ini, aku telah lalai dalam ajaran agamaku sendiri. Memang, semenjak aku berbuat menyimpang, aku telah jarang sholat 5 waktu. Malah sempat saat itu, aku diajak teman rumahku sholat, tapi aku membalas ajakannya dengan bentakan, dan aku mengusirnya saking bejatnya diriku saat itu. Kamu kenapa diam, Dek? Ada masalah kah? Tanya bapak itu seperti menyelidiku. Iya, Pak. Saya sudah lama tidak sholat sampai saya sudah lupa dengan gerakan serta bacaan di dalam sholat tersebut. Jawabku dengan jujur kepadanya. Apa kamu juga lupa, Dek, dengan gerakan dan niat mengambil air wudhu? Tanya bapak itu lagi kepadaku. Kali ini aku hanya dapat menjawab pertanyaannya dengan anggukan kepalaku saja. Sudah, kamu tenang saja. Bapak akan membimbing kamu kembali lagi ke jalan yang benar. Ucap beliau yang disambutku dengan senyum dan semangat. Baru kali ini aku miliki kembali senyum dan semangat yang dulu sempat hilang dalam hidupku. Senyum dan semangat yang dulu pernah menghiasi diriku sebelum orang tuaku bertengkar dahulu. Saat keluargaku masih bisa dibilang sebagai keluarga yang harmonis dan belum mengenal yang namanya perbedaan prinsip yang begitu signifikan. Dalam waktu sebulan, aku belajar tentang agama kepada Bapak Imam yang telah menolongku di gang yang saat itu baru dikeroyok oleh anak-anak musuh di sekolahku. Dari itu, aku mulai belajar menjadi anak yang kembali baik. Keesokan paginya, aku bersekolah seperti biasanya. Saat aku masuk ke dalam kelas, teman-temanku memperhatikanku. Aku tidak tahu mengapa mereka memperhatikanku dengan sangat detail. Entah mereka melihat luka lebam di wajahku atau penampilanku yang baru ini. Salah satu temanku menghampiriku. Loh Rey, ini beneran kamu kan? Beda banget sama yang dulu, ujarnya sembari memerhatikanku. Iya, ini aku Rey yang kamu kenal kok. Ya, aku mulai sedikit membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi, jawabku dengan semangat. Alhamdulillah deh kalau gitu. Tapi maaf nih, itu yang di dahimu ada luka lebam ya? Kok bisa, Rey? Tanyanya sambil menunjuk ke arah dahiku. Oh, ini aku habis jatuh dari motor. Nggak apa-apa kok, bentar lagi juga sembuh. Ucapku berbohong agar ia tidak terlalu mengkhawatirkanku. Bel berbunyi. Semua siswa masuk ke dalam kelas. Sambil menunggu guru yang datang, aku menyempatkan diriku untuk membaca Al-Quran. Temanku yang biasa membuli diriku memperhatikanku dengan aneh. Aku tidak peduli dengan hal itu, lalu melanjutkan membaca Al-Quran. Tiba-tiba guru datang lalu aku menutup Al-Quranku dan aku lekas mengambil buku catatan di tasku, lalu aku menyimak materi yang disampaikan guru dengan seksama. Bel istirahat berbunyi. Tidak seperti biasanya, aku menyantap seporsi bakso sendiri di kantin yang terkadang tiba-tiba temanku datang untuk menjahiliku. Aku lebih memilih belajar di kelas agar materi yang disampaikan tadi lebih mudah dipahami. Bel masuk berbunyi. Semua siswa yang ada di kantin menuju kelasnya masing-masing untuk melanjutkan pelajarannya kembali. Setelah jam 12 siang, bel pulang berbunyi. Para siswa menggemblok tas ranselnya dengan perasaan gembira. Begitupun aku, yang meninggalkan kebiasaan nongkrongku sepulang sekolah dan memilih langsung pulang ke rumah. Sepulangku dari sekolah, aku mendapatkan berita musibah yang cukup besar. Namun, musibah ini tidak hanya aku saja yang merasakan, tapi seluruh anggota keluargaku. Saat itu, perusahaan ayah gulung tikar karena banyaknya hutang yang telah menumpuk di bank. Dan perusahaan ibu harus menelan kenyataan pahit karena telah ditipu kliennya sendiri. Di saat masa terpuruknya kedua orang tuaku, di saat itu aku mulai memberanikan diri untuk mendekati kedua orang tua dan mengatakan kepada mereka untuk tak usah takut karena mereka masih punya aku yang akan berjuang untuk membahagiakan mereka di hari yang akan datang. Dan tanpa aku perkirakan sebelumnya,
Aku dipeluk oleh mereka seraya orang tuaku mengatakan sesuatu secara bergantian. Maafkan kami ya nak, yang telah menelantarkan dan sering melibatkan kamu dalam pertengkaran kami, ucap ayahku. Kami janji kepadamu akan memberi perhatian dan kasih sayang yang tulus dan penuh kepada kamu, ucap ibuku. Di saat itu, aku hanya bisa menangis di pelukan mereka. Dan mulai saat itu, kehidupan keluargaku kembali seperti dahulu. Dan orang tuaku pun mulai bekerja sama untuk membangun usaha kecil-kecilan untuk menggantikan perusahaan yang telah bangkrut. Ternyata, tak selamanya broken home akan berakhir menyedihkan dan menyakitkan. Karena saya, seorang Reino Ardiansyah, telah membuktikan bahwa broken home dapat berakhir bahagia dan menyenangkan apabila kita mau bertekad dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merubahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.